Kita bahas narsistik. Kita itu semua punya sih sifat narsis, tapi yang ini beda. Kata narsistik itu berasal dari narsis. Salah satu alasan orang-orang nggak setia pada satu pasangan. Biasanya orang narsis itu butuh validasi. Biasanya dia mempunyai latar belakang sangat kecil, kurang perhatian, kurang disayang, dan begitu badannya tumbuh dewasa, jiwa anak kecilnya terperangkap di tubuh dewasa. Dan enak juga kali ya kita punya pasangan yang minta validasi terus dari kita kan. Soalnya kenapa? Kita itu kalau sudah berumah tangga sama-sama kita tahu dapurnya, tahu luar dalamnya, nggak perlulah minta dipuji-puji. Karena apa? Sudah dewasa. Dan masa-masa itu makin terlewati. Dia akhirnya mencari validasi di luar. Biasanya orang yang haus dengan validasi, orang itu tidak percaya diri. Makanya dia butuh afirmasi atau pengakuan dari orang luar, terutama orang-orang baru yang mengenal, karena orang yang sudah lama biasanya sudah tahu kalau dia biasanya memanfaatkan teman-temannya. Dia ingin nilai yang cukup dan ingin membuktikan pada orang lain. Dia akan mencari terus dan terus mencari orang yang mencintai dia. Yang mau mengerti, cari yang mau memperhatikan, yang mau menyanjung-nyanjung. Orang model begitu nggak punya empati dalam hidupnya. Contohnya dia berselingkuh tidak punya empati sama sekali dengan pasangannya. Apa yang dirasakan pasangannya? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan apa yang dia mau dia kejar. Dan ketika dia melakukan hal yang buruk dan tak bermoral, tapi akalnya meyakinkan dia orang baik dan itu perbuatan yang tidak apa-apa. Contohnya kasus artis sekarang ini udah cantik, baik, tidak banyak nuntut, menurut, fisiknya good looking, cantik, dan banyak yang mengagumi. Bebasin kamu, tidak mengatur kamu, percaya dengan kamu, tapi kok masih bisa dia selingkuh? Ya itu karena dia narsistik, dia ingin validasi dari yang lain. Karena dia merasa rendah diri dengan pasangannya. Kok pasangan aku banyak yang mengenal sih? Kok pasangan aku ramah sih? Kok pasangan aku good looking dan banyak yang mengagumi? Kok pasanganku di luar sana tidak ada cerita yang buruk tentang dia? Dalam hati narsistik, kok orang-orang merasa aku yang beruntung. Dan aku juga ingin merasakan bahwa pasanganku beruntung mendapatkan aku. Ternyata di sini juga ada faktor iri ya pasangan narsistik ini. Pada akhirnya si narsistik mengambil langkah selingkuh. Tapi kenyataannya pasangan selingkuhannya itu tidak lebih cantik dari istrinya yang sah. Nah sebenarnya yang ingin didapatkan itu bukan dia sama siapa, tapi yang ingin didapatkan itu efek dari dia bersama pasangan tersebut. Mendapatkan validasi, apresiasi, dan lain-lainnya. Para dari narsistik itu, dia membenarkan pelanggaran moral, yaitu selingkuh. Biasanya orang semacam ini, dia punya alasan. Aku selingkuh habis kamu ABCD dan lain-lainnya. Jadi moralnya yang bejat itu dia lemparkan ke pasangannya. Karena dalam pemikiran dia, pasangannya itu pasti melakukan hal yang sama. Kaya banget jika orang yang selingkuh tidak mengakui kesalahannya. Kayak kalau kena pasangannya yang kurang kuat mentalnya. Bisa tidak percaya diri, nggak mau keluar rumah, mengurung diri di rumah, tidak mau bertemu sama teman-temannya. Pokoknya yang biasanya dia lakukan, dia tidak akan melakukannya. Jadi ingat ya, para peselingkuh itu loh, anak orang lain yang kamu nikahin dan kamu harus jaga, harus bahagiain, itu sama orang tuanya tuh disayang-sayang, nggak pernah dimarahin, tapi kamu malah menyakitin hati dia. Ingat, kamu belum memberi isi dunia pada pasangan. Baiknya jika kamu punya pasangan yang suka selingkuh, biarkan dia lepaskan aja. Mungkin dia harus hidup sendiri tanpa keluarga. Itu harus dicoba dulu. Bagaimana kamu merasakan kamu sakit, kamu nggak diurus, nggak ada yang benar-benar sayang sama dia. Oke?